Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusria Mardia Yusuf dengan NIM 1058551102120, Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Hari ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudulkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke dalam materinya. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 17.508 buah pulau yang membentang sepanjang 5.120 km dari timur ke barat sepanjang Khatulistiwa dan 1.760 km dari utara ke selatan. Indonesia memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton per tahun yang dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi devisa 82 miliar dolar Amerika Serikat dari laut setiap tahunnya. Sementara, kemampuan sektor kelautan dalam menyumbang PDB nasional sekarang ini masih 92,22 triliun rupiah. Hal ini merupakan sebuah indikasi belum termanfaatkannya sumber daya laut secara optimal. Meskipun demikian, dengan nilai 92,22 triliun rupiah tersebut, sektor kelautan telah memberikan kontribusi sebesar 2,9% dari total PDB nasional sektor non-migas. Salah satu yang berperan besar dalam sumbangan ini adalah 16,2 juta nelayan di Indonesia. Selanjutnya, apa itu aktivitas ekonomi? Aktivitas ekonomi merupakan suatu kegiatan penduduk yang didorong oleh motif tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya dengan memanfaatkan lingkungan biotik, abiotik, dan sosial. Benda-benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia terbagi dua, yaitu barang dan jasa. Barang ialah segala benda dalam bentuk fisik yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan jasa ialah benda dalam bentuk non-fisik yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara umum, aktivitas ekonomi dikelompokkan menjadi dua, yaitu aktivitas utama produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu wilayah pesisir? Pesisir suatu wilayah merupakan peralihan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut ke arah darat, meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Masyarakat di kawasan pesisir Indonesia sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumber daya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras di mana selalu diliputi oleh adanya ketidakpastian dalam menjalankan usahanya. Potensi sektor kelautan yang besar seharusnya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan yang tinggal di wilayah pesisir, dan dapat meningkatkan pembangunan yang merata. Pembangunan dan pemanfaatan di sektor pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Keadaan seperti ini menempatkan masyarakat pesisir saat ini masih merupakan masyarakat miskin, baik secara kultural maupun struktural. Keadaan seperti ini semakin membuat kesejahteraan kerentangan kemiskinan. Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir
dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Selanjutnya, pelabuhan dapat dikatakan sebagai sebuah sistem jaringan kerja yang saling terkait antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Pelabuhan yang dalam bahasa Inggris disebut harbour bersinonim dengan kata port. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969, pelabuhan adalah lingkungan kerja dan tempat berlabuh bagi kapal-kapal dan kendaraan air lainnya untuk menyelenggarakan bongkar muat barang, hewan, dan penumpang yang terletak di ujung samudra, sungai, atau danau. Selanjutnya, menurut Bintarto 2002 menyatakan bahwa pelabuhan mempunyai 4 arti. Yang pertama, ekonomis, budaya, politis, dan geografis. Untuk arti yang pertama yaitu arti ekonomis, karena pelabuhan mempunyai fungsi sebagai tempat ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang saling berhubungan sebab akibat. Untuk arti budaya, ya karena pelabuhan menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa sehingga kontak-kontak sosial budaya dapat terjadi dan berpengaruh terhadap masyarakat setempat. Arti politis, karena pelabuhan mempunyai sifat ekonomis dan merupakan urat nadi negara, maka harus dipertahankan. Sedangkan untuk arti geografisnya, karena keterkaitannya dengan lokasi dan syarat dapat berlangsungnya suatu pelabuhan. Seperti yang saya katakan tadi, pelabuhan yang dalam bahasa Inggris disebut harbour bersinonim dengan kata port, karena kedua konsep ini merupakan dua pengertian yang berbeda. Yang pertama, harbour mempunyai titik tekan atau acuan pada konsep fisik yang memberi pengertian tentang pelabuhan sebagai tempat berlindung atau berteduhnya kapal-kapal, sementara port lebih mengacu pada konsep ekonomi, yaitu pelabuhan yang dipandang sebagai tempat atau pusat tukar menukar atau keluar masuknya barang-barang komoditas antara daerah hinterland dengan foreland. Selanjutnya, wilayah pesisir dan lautan tropis ditinjau dari beberapa peruntukannya merupakan wilayah yang sangat produktif, karena wilayah ini pada umumnya merupakan tempat pemusatan bagi berbagai kegiatan. Fungsi dan peran wilayah pesisir dan lautan sekarang ini berkembang pesat dan lebih bervariasi. Wilayah pesisir selain berfungsi sebagai wilayah penangkapan ikan, juga digunakan untuk kegiatan penambangan minyak, gas bumi, dan mineral-mineral lain untuk membangun ekonomi. Selain itu, wilayah pesisir dan laut juga digunakan untuk usaha aquacultur atau budidaya laut, rekreasi dan pariwisata, agroindustri, transportasi dan pelabuhan, pengembangan industri, permukiman, dan juga sebagai lokasi pembuangan sampah. Akibat dari kegiatan manusia tersebut yang multi, baik yang menggunakan teknologi maupun tradisional, maka pada pengembangannya seringkali menimbulkan dampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Mata pencarian sebagai nelayan dan buruh pelabuhan, mengingat pekerjaan ini tidak membutuhkan persyaratan pendidikan formal yang tinggi, tetapi memerlukan keterampilan, kekuatan fisik, dan pengalaman kerja. Nelayan umumnya terbagi menjadi dua, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern yaitu nelayan yang melakukan kegiatan perikanan dengan alat dan perlengkapan yang canggih dan modern sehingga hasil tangkapannya banyak. Nelayan tradisional atau nelayan kecil yaitu nelayan yang melakukan kegiatan perikanan dengan alat dan perlengkapan yang masih sangat sederhana dan tradisional sehingga hasil tangkapannya lebih sedikit. Hal ini dikarenakan masyarakat nelayan lebih cenderung menjalankan teknik dan peralatan sederhana
yang telah lama mereka lakukan. Selanjutnya, untuk sarana, perlengkapan, atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Jenis alat yang digunakan menentukan banyak atau tidaknya hasil tangkapan yang akan didapat nelayan. Adapun beberapa jenis alat penangkapan ikan yang digunakan oleh para nelayan saat turun melaut diantaranya: yang pertama, jaring insang atau gill nets. Jaring insang yaitu alat penangkap ikan yang berbentuk lembaran jaring 4 persegi panjang yang mempunyai ukuran mata jaring merata dengan ketinggian 1-15 meter. Lembaran jaring dilengkapi dengan sejumlah pelampung pada tali ris atas dan tali ris bawah. Kemudian alat kedua yaitu pancing atau hook and line. Pancing atau hook and line ini terdiri dari tali dan mata pancing. Umumnya pada bagian mata pancing dipasang umpan, baik itu umpan alam maupun umpan buatan, yang gunanya untuk menarik perhatian ikan. Jenis alat ini termasuk ke dalam kelompok rawa, yaitu sederetan tali-tali utama, dan pada tali-tali utama tersebut pada jarak tertentu terdapat tali cabang dikaitkan dengan tali pancing utama. Alat ketiga yaitu jaring angkat atau lift nets. Jaring angkat atau lift nets adalah alat penangkapan yang bentuknya lembaran jaring persegi panjang atau bujur sangkar yang direntangkan dan dibentangkan dalam menggunakan kerangka dari batang kayu atau bambu sehingga jaring angkat membentuk kantung. Dan yang keempat yaitu alat tangkap berupa perangkap atau traps. Alat perangkap atau traps ini adalah jenis perangkap yang menggunakan bahan bambu, jaring, dan metal yang dipasang secara tetap di dalam air dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk perahu atau kapal motor adalah media utama bagi nelayan untuk pergi melaut. Keberadaannya berpengaruh terhadap kinerja nelayan dari segi areal penangkapan ikan yang berujung pada tinggi rendahnya produksi ikan yang dihasilkan. Sedangkan untuk hasil-hasil tangkapan yang akan dipasarkan sendiri membutuhkan biaya tambahan berupa teknik pengawetan. Hal ini juga memiliki beberapa resiko, diantaranya perubahan harga ikan di pasaran tidak selalu stabil, tergantung pada ketersediaan hasil tangkapan para nelayan. Semakin banyak hasil tangkapan yang beredar di pasar akan berdampak pada murahnya harga jual. Perubahan kualitas ikan disebabkan oleh proses pembusukan yang dapat menyebabkan konsumen menjadi enggan membeli. Kehilangan hasil tangkapan akibat ulah tangan jahil. Karena letak astronomis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dengan ciri 2 musim setiap tahunnya. Aktivitas ekonomi nelayan juga sangat bergantung pada kondisi alam yang sedang terjadi, sehingga nelayan tidak dapat senantiasa selalu pergi melaut. Dan dapat disimpulkan bahwa pelabuhan merupakan sebuah sistem jaringan kerja yang saling terkait antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Aktivitas pelabuhan yang semakin meningkat akan menyebabkan perubahan utama dalam sistem pelabuhan yang berakibat kebutuhan akan efektivitas dan efisiensi pelabuhan semakin terdesak untuk segera dipenuhi. Aktivitas ekonomi masyarakat ada seperti keberadaan pedagang kaki lima, pedagang hasil tangkapan laut nelayan, pedagang souvenir, dibangunnya rumah makan seafood yang khas, dan sebagainya akan membawa perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar pelabuhan. Masyarakat kota pada umumnya dan pada gilirannya pendapatan pelabuhan dan pendapatan daerah juga mengalami peningkatan pula sebagai akibat langsung dari aktivitas pelabuhan. Itulah materi yang sempat saya sampaikan.
Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.